Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode payback period. Sebelum kita masuk pada soal, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan payback period. Salah satu metode capital budgeting yang mengukur waktu yang diperlukan perusahaan untuk mencapai titik impas atas investasinya. Untuk payback period atau periode pengembalian mempunyai kelebihan dari metode ini adalah adanya penyederhanaan asumsi perhitungan sehingga lebih mudah dipahami dan juga cepat untuk dilakukan. Namun demikian, kelebihan tersebut mempunyai kekurangan, yaitu metode payback period meniadakan perhitungan atas nilai waktu uang. Di sini ada soal. Tony Stark sebagai pemilik Stark Industries memiliki dua opsi investasi dalam Project Everest Agent guna melindungi dunia dari serangan Thanos The Main Titan. Gambaran opsi investasi dan arus kas yang ditampilkan sebagai berikut. Ada investasi A dan investasi B. Di antara kedua opsi tersebut, investasi manakah yang akan diterima menggunakan metode payback period dengan total investasi awal sebesar 500 juta US dollar. Di sini saya sudah membuatkan tabel untuk menghitung setiap investasi, yaitu ada investasi A dengan investasi B. Jadi, tahun ke-0 ini adalah 500 juta, karena ini adalah investasi awal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi, sama dengan 500 juta. Untuk tahun pertama, investasi ini rumusnya itu sama dengan kas kumulatif, yaitu kas awal dikurangi dengan investasi A pada tahun pertama, sehingga mendapatkan hasil 250 juta untuk kas kumulatifnya pada tahun pertama. Sedangkan pada tahun kedua sama dengan kas kumulatif pada tahun pertama dikurangi dengan investasi A pada tahun kedua, sehingga kas kumulatif pada tahun kedua itu 20 juta. Pada tahun ketiga, kas kumulatifnya itu 20 juta dikurangi dengan investasi A pada tahun ketiga, sehingga mendapatkan minus. Pada tahun ketiga sudah mendapatkan min. Kita kerjakan juga sampai selesai. Sama dengan kas kumulatif pada tahun ketiga dikurangi dengan investasi A pada tahun keempat. Sama dengan kas kumulatif pada tahun keempat dikurangi dengan investasi pada tahun kelima. Ini adalah kas kumulatif pada investasi A. Sekarang kita menghitung payback periode pada investasi A. Untuk cara perhitungannya, kita lihat angka positifnya. Angka positifnya ini berada di tahun kedua. Jadi kita mulai menghitung dari tahun kedua. Oke, sama dengan tahun kedua ditambah dengan 20 juta US dollar. Karena itu adalah pengembalian yang bernilai positif. Dibagi dengan tahun ketiga. Tahun ketiga itu di bagian investasi. Kemudian dikali dengan tahun pertama. Sehingga mendapatkan hasil 2,25. Jadi untuk payback periode investasi A itu waktu pengembaliannya itu 2,25 tahun. Sekarang kita lanjut menghitung payback pada investasi B. Di sini ada tahun 0, 1, 2, 3, 4, sampai 5 tahun. Kita hitung dulu kas kumulatifnya.
Rumusnya sama seperti investasi A, sama dengan untuk investasi 0 hanya hitung investasi awalnya itu sama dengan 500 juta, langsung enter. Kas kumulatifnya tetap 500 juta US dollar. Kita lanjut pada tahun pertama, itu sama dengan kas kumulatif awal dikurangi dengan investasi B pada tahun pertama, sehingga mendapatkan hasil 400 juta US dollar. Itu sama berikutnya kita hitung investasi pada tahun kedua, itu sama dengan kas kumulatif pada tahun pertama dikurangi dengan investasi B pada tahun kedua, sehingga mendapatkan hasil 250 juta US dollar. Berikut kita hitung lagi investasi B pada tahun ketiga, itu sama dengan kas kumulatif pada tahun kedua dikurangi dengan investasi B pada tahun ketiga. Di sini pada tahun ketiga juga sudah mendapatkan 0, tapi kita lanjut menghitung sampai pada tahun kelima. Jadi sama dengan kas kumulatif pada tahun ketiga dikurangi dengan investasi B pada tahun keempat, sehingga mendapatkan hasil min 270 juta US dollar. Sama dengan kita lanjut menghitung investasi B pada tahun kelima sama dengan kas kumulatif pada tahun keempat dikurangi dengan investasi B pada tahun kelima, sehingga mendapatkan hasil min 570 juta US dollar. Jadi setelah menghitung payback periode B, kita harus memberikan kesimpulan berdasarkan soal yang sudah dibuat, yaitu di antara kedua opsi tersebut, investasi manakah yang akan diterima menggunakan metode payback periode dengan total investasi awal sebesar 500 juta US dollar. Nah, di sini saya sudah menghitung payback pada setiap investasi. Pada investasi A, waktu pengembaliannya itu sekitar 2,25 tahun, sedangkan pada investasi B, waktu pengembaliannya itu sekitar 3 tahun. Jadi berdasarkan metode payback period, investasi yang akan diterima adalah investasi yang memiliki payback periode yang lebih cepat. Jadi di sini payback periode yang lebih cepat yaitu pada investasi A. Karena investasi A memiliki waktu pengembalian 2,25 tahun. Sekian dari penjelasan saya mengenai metode payback periode. Semoga bermanfaat.